Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai presentasinya bahwa kita sore ini akan berdiskusi mengenai Path to Agility. Path to Agility itu sendiri adalah merupakan satu framework untuk agile transformation yang berbasiskan kepada menghubungkan antara transformasinya itu sendiri ke business outcome. Jadi tujuannya kan adalah bisnis gitu kan. Karena di dalam bisnis, apakah itu berarti profit? Belum tentu, masih banyak hal lain yang nanti kita akan diskusikan. Perkenalkan, nama saya Meiko Torista. Saat ini saya mengelola consulting company untuk namanya Melior Synergy. Saya juga IC Agile Authorized Instructor yang sudah accredited di Indonesia, alhamdulillah baru satu. Selain itu saya juga dari Business Agility Institute. Ini adalah lembaga R&D yang pusatnya di Melbourne. Saya memegang untuk di Indonesia. Kemudian saya bersama Pak Iwan juga menjadi dewan pengawas untuk Asosiasi Agile Indonesia. Dan dulu saya bekas orang telco, jadi pernah di Motorola Solution sebagai country manager untuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. S1 saya di Brawijaya dan S2 saya di BINUS. Sertifikasi saya ada di atas. Oke, sedikit mengenai Melior. Melior Synergy adalah consulting company yang fokusnya adalah bagaimana membantu perusahaan untuk menjadi lebih agile di dalam VUCA, sehingga perusahaan ini memiliki impact yang lebih baik terhadap masyarakat. Gitu. Itu tujuannya. Services yang diberikan oleh Melior Synergy itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama adalah coaching dan facilitation, mulai dari top team alignment-nya sampai ke adopsi dari agile adoption-nya. Terus kemudian di consulting-nya untuk transformasi dan strategi execution. Jadi kami mengkategorikannya sebagai execution itu baik dari sisi enterprise agility-nya seperti apa, terus kemudian portfolio dan program manajemennya bagaimana, serta kami menyediakan untuk change management programnya seperti apa. Kemudian ada juga training dan sertifikasi yang kami lakukan. Trainingnya itu biasanya kami lakukan untuk in-house, tapi kalau untuk sertifikasi yang internasional ada beberapa hal selain dari IC Agile juga ada dari Manajemen 3.0, terus kemudian dari IC Agile, Manajemen 3.0 untuk SAFe juga ada, SAFe, terus kemudian ada Kanban juga. Kami juga menyediakan untuk international certification yang sudah berbahasa Indonesia saat ini baru yang untuk Business Agility Foundation dari IC Agile, sama selain itu dari yang untuk Path to Agility kalau memang ada yang mau ikut sertifikasinya. Yang lainnya masih berbahasa Inggris. Kalau kita lihat problem-problem yang ada di dalam transformasi agile, itu kita bisa lihat problem-problemnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat mulai dari state-nya. Jadi ada di mana sih perusahaan-perusahaan ini ketika melakukan agile transformation? Seringkali bilang bahwa perusahaan sudah melakukan agile transformation, namun ternyata bisa dikategorikan bahwa perusahaan masih berada pada superficial agility. Jadi ini maksudnya adalah kelihatannya agile. Kenapa disebut kelihatannya agile? Karena ternyata masih ada silo, masih orang yang penting terlihat kerja gitu kan. Dan ternyata PO dan product owner ataupun Scrum Master-nya ternyata nggak strong.
Lalu ada lagi kok kategori kedua. Kategori kedua itu adalah yang sudah mulai improve. Mulai improve agility-nya, retrospektif yang dilakukan itu sudah ada artinya. Biasanya kan kalau yang masih baru-baru retrospektifnya bagaimanapun juga ternyata retrospektif itu nggak ada artinya. Hanya bagian dari upacara yang dilakukan, event yang dilakukan oleh di dalam Scrum. Scrum Master-nya sudah jadi coach di Improving Agility ini. Velocity-nya jelas, sudah bisa diestimasikan dengan baik dan ada ukurannya. Dan training-trainingnya ini bagus, jadi artinya ada training-training, kemudian ada latihan dan ada sharingnya. Juga ada team identity. Step yang berikutnya itu masuk ke predictable agility. Predictable agility itu adalah yang technical depth itu sudah berkurang. Tim itu fokusnya bahwa tim itu berani bilang bahwa WIP-nya, work in progress-nya itu di limit. Ada backlog refinement-nya yang baik bagaimana. Sehingga jadi work breakdown structure-nya, WBS-nya itu sudah lebih baik gitu kan. Dan ada cost functional goals. Pada tahap berikutnya, tahap yang sudah bagus sekali, ini cycle time-nya itu sudah lebih cepat. Ingat, walaupun disebut fast agility, ingat bahwa sebetulnya kalau menurut saya bahwa yang agile itu bukan faster, agile itu adalah sooner. Bedanya faster dengan sooner apa? Kalau faster itu seolah-olah menjadi lebih cepat ya. Tapi istilahnya gini, ibarat ibu-ibu hamil, seorang ibu hamil butuh waktu 9 bulan 10 hari untuk mendeliver bayinya. Bukan berarti kalau ibunya ada 9, bayinya menjadi 1 bulan kan. Sehingga yang seperti ini seringkali disalahartikan bahwa agile itu menjadi lebih cepat. Padahal belum tentu. Yang terjadi sebetulnya agile itu sooner karena dengan agile value yang dirasakan oleh customer itu menjadi lebih cepat. Jadi value-nya yang dirasakan lebih cepat, bukan keseluruhan dari value yang dirasakan secara sekaligus menjadi lebih cepat, tetapi ada tahapan-tahapan value gitu. Itu yang disebutkan dengan cycle time yang reduce di sini adalah begitu. Sehingga dengan demikian bahwa ketika ada prioritas yang berubah, itu bisa cepat dengan berubah dan dideliver dengan cepat juga. Dan leadership itu fokusnya adalah untuk menjahit, synthesize dari keseluruhan tim yang ada gitu. Jadi artinya optimizingnya bukan optimizing di dalam tim satu persatu, tapi adalah bagaimana menjahitnya, mengintegrasikannya. Sehingga organizational impediment ini juga terus ada dilakukan gitu ya. Dan biasanya sudah mengadop DevOps kalau di IT. Kondisinya adalah levelnya di Amerika ketika disurvei ternyata kebanyakan adanya masih pada improving agility. Improving agility itu lebih dari separuh dan superficial agility nomor 2. Artinya yang bisa bergerak, organisasi yang bisa bergerak ke predictable agility atau ke fast agility itu hanya 20%. Kira-kira apa yang menyebabkan itu menurut teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Silahkan, mau ditulis di chat boleh. Mau unmute juga silahkan.
Oke, kalau nggak ada yang jawab saya teruskan. Yang pertama adalah ternyata yang mereka menyebabkan kegagalannya adalah karena mereka mengimplementasikan praktis ketimbang outcome. Praktis itu apa maksudnya? Misalkan bahwa oh eh, ada kalau misalkan yang paling banyak diadopsi kan adalah Scrum ya. Oke, kita plan dalam eh, satu sprint ke depan seperti apa, ini udah. Terus kemudian lakukan sprintnya, yang penting udah ada eh, daily scrum-nya sudah ada, terus kemudian scrum review-nya sudah ada retrospektif. Itu dianggap sudah mengimplementasikan agile. Dibuat seperti checklist bahwa ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, sudah ada. Itu yang diimplementasikan. Kalau itu yang diimplementasikan oleh organisasi teman-teman saat ini, maka jangan harap organisasi teman-teman bisa menjadi lebih agile. Karena ini yang dilihat adalah bukan meaning-nya, tetapi bukan meaning dan bukan outcomes-nya, tetapi hanya dari practices-nya. Lalu yang kedua adalah fokusnya itu hanya di tim. Fokus hanya di tim ini membuat kesatuan di antara timnya itu menjadi silo-silo yang baru. Jadi menjadi silo lagi gitu kan. Nah, dengan fokus di tim ini malah menjadi fail gitu karena menimbulkan silo yang baru. Yang ketiga, trainingnya jalan, coachingnya enggak. Padahal kalau dari sisi learning, nah di sini ada Coach Andre orang learning. Kalau dari sisi learning, antara training itu adalah fungsinya meningkatkan capability. Sedangkan coaching itu kita bicara pada behavior. Karena apakah orang yang capability-nya tinggi itu bisa mau untuk behaviornya sesuai dengan capability-nya? Ternyata belum tentu. Contoh yang paling mudah adalah saya mempunyai capability untuk cuci mobil. Saya yakin teman-teman semua di sini bisa lah untuk cuci mobil sendiri. Nggak ada yang nggak bisa mencuci mobil dengan bersih. Artinya semua kita bisa mencuci mobil dengan baik, bahkan mungkin tidak kalah dengan bengkel cuci mobil. Bahkan beberapa ada yang punya alat-alat untuk cuci mobil macam-macam. Namun, apakah teman-teman selalu mencuci mobil sendiri? Saya terus terang, saya sudah lupa kapan saya terakhir mencuci mobil sendiri gitu. Saya lebih baik udahlah saya bawa ke bengkel aja dekat rumah gitu kan. Daripada saya harus mencuci mobil sendiri, saya mendingan waktunya dipakai untuk yang lain. Ini adalah behavior, walaupun saya punya capability untuk melakukannya, tapi saya tidak mau melakukannya. Masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan training. Karena capability udah ada, diajarin nyuci mobil berkali-kali, saya akan tetap ya sudah bisa gitu kan. Begitu juga dengan tim member di teman-teman. Yang berikutnya adalah business engagement. Ini penting seringkali bahwa bermasalah karena business engagement ini bermasalah karena ternyata antara orang delivery dengan orang bisnis tetap nggak ngomong walaupun agile. Product owner-nya ternyata masih tetap susah untuk ngajak orang bisnis untuk datang. Yang kelima, ini adalah bahwa value stream itu kurang di optimize secara keseluruhan. Jadi
value stream mappingnya, ketika dibuat value stream mapping itu nggak dilihat secara keseluruhannya, dilihatnya hanya bukan keseluruhan organisasi, tapi dilihatnya hanya sektoral aja. Ini yang biasanya menjadi kegagalan dari agile transformation. Untuk menuju sukses itu ada 6 kunci. Kunci yang pertama adalah business outcome-nya. Bagaimana dengan business outcome-nya? Karena business outcome itu penting. C-level melihat transformasi ini adalah ke dalam business outcome-nya. C-level tidak peduli bahwa tim Anda sudah melakukan yang retrospektif, tim Anda sudah melakukan sprint planning, dan tiap hari melakukan 15 menit ketemu sebagai daily scrum. Kalau business outcome-nya ternyata tidak tercapai. Kemudian yang kedua adalah leader lead the change. Seperti yang Pak Misbahuddin bilang di chat, bahwa manajemen belum mindset-nya belum agile, tetapi manajemen pengen menjadi agile. Padahal manajemen menjadi contoh buat teman-teman yang ada di tim. Yang ketiga adalah mindset mengenai product driven. Jadi bagaimanapun juga bahwa kalau kita bicara khususnya di IT gitu ya, kalau kita bicara agile transformation, maka akan lebih baik kalau kita berbicaranya jangka panjang, yaitu product driven. Jadi continuous improvement-nya ada dilihat sebagai satu continuous improvement terhadap produk gitu kan, bukan di-chopping ke dalam project by project. Lalu yang keempat adalah journey dari perubahannya ini tetap harus di-manage. Jadi bagaimana memanage journey perubahannya secara baik kayak gitu, itu perlu juga dilakukan. Dan ternyata yang namanya agile transformation itu bukan hanya teknologi. Salah satu kasus yang menarik adalah Rumah Sakit Bungsu. Nah, Kang Denny yang orang Bandung pasti tahu Rumah Sakit Bungsu. Rumah Sakit Bungsu itu di tahun 2013 hampir bangkrut. Atapnya sudah hilang, pasiennya, bahkan pada saat itu Rumah Sakit Bungsu izinnya itu sudah expired. Pasien mana ada yang mau datang ke rumah sakit seperti itu kan? Nah kebetulan pada saat itu datang volunteer, Rumah Sakit Bungsu itu punya gereja, punya bala keselamatan. Ada volunteer dari Swedia, dia bekas agile coach di Spotify. Dia melakukan agile transformation di Rumah Sakit Bungsu. Yang dia lakukan itu bukan sama sekali tidak menggunakan teknologi dan bukan teknologinya, tapi bagaimana rumah sakit itu bisa beroperasi kembali dengan baik dan dilakukannya secara continuous improvement, terus kemudian dilakukan sedikit demi sedikit dan ada perubahannya tanpa mengubah struktur organisasi. Yang menarik adalah tanpa mengubah struktur organisasi, tanpa pinjam uang, tanpa mendapatkan kapital baru dari investor. Semuanya dilakukan dengan agile. Jadi agile is not only about technology. Namanya Marcus Hammerberg, dia ada bukunya dan bukunya ini sempat mendunia sekitar 2 tahunan yang lalu, rame banget gitu karena ternyata dia berhasil gitu ya, bahwa dalam 1,5 tahun rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang penuh dan untung kembali. Yang keenam ini adalah bagaimana membuat coaching capability untuk di internal.
ini juga menjadi sangat penting buat di agile transformation. Jadi kalau kita simpulkan dari dua hal itu bahwa banyak sekali agile yang buruk gitu pada faktanya. Dan itu wasting time, uang, resources dari organisasi. Banyak yang berusaha menjadi agile tetapi ujung-ujungnya hanya membuang resources dan uang dari organisasi. Nah, kami di Melior beserta dengan teman-teman di Agile Velocity dari Amerika itu yakin ada solusinya, yaitu yang pertama adalah yaitu dengan Path to Agility yang fungsinya adalah untuk menjadi kompas terhadap transformasi agile di organisasi. Kemudian berdasarkan assessment ini berdasarkan outcome-nya, ada kemampuan untuk measure progresnya seperti apa gitu kan, measurementnya jelas, dan juga next step-nya bagaimana ini bisa kita ukur. Sehingga kalau ditanya oleh manajemen pun jelas bahwa programnya seperti ini, kita udah sampai mana dan akan kemana gitu ya. Satu program selesai tentunya bisa dilanjutkan dengan program yang berikutnya karena yang namanya transformasi adalah never ending stories gitu kan. Jadi apa sih yang disebut dengan Path to Agility? Yang pertama adalah kita bicara mengenai outcome-nya. Ada 9 outcome, business outcome yang bisa didapatkan dengan agile transformation. Jadi 9 outcome ini mulai dari employee engagement, kecepatannya, market responsiveness, customer satisfaction, predictability, productivity, quality, inovasi, dan juga continuous improvement. Dari 9 ini tentunya kita harus punya prioritas. Outcome mana yang paling penting buat kita saat ini? Nggak bisa kita mengejar semuanya. Akhirnya you are going nowhere dengan mengejar semuanya. Nah, dengan melakukan bahwa outcome ini adalah mana yang penting, yang mana yang mau dikejar dulu, maka transformasinya kita punya jelas, ada tujuannya. Ada goals-nya, ada ukurannya, yang manajemen bisa melihat juga ukurannya itu jelas. Lalu dari business outcome tersebut, kita turunkan ke dalam agile outcome. Agile outcome seperti apa yang bisa mendrive business outcome tersebut? Kita turunkan lagi ke dalam capabilities-nya. Agile capabilities seperti apa? Capabilities di sini tentunya capabilities dan behavior yang organisasi yang seperti apa yang bisa mengatur ke sana. Sehingga dari sini juga jelas practices-nya nanti mau bagaimana, apakah mau implement Scrum, Kanban, Scrumban, XP, atau DAD, atau apapun itu adalah practices-nya. Nah, Path to Agility itu termasuk yang agnostik terhadap practices. Practices-nya itu terserah mau seperti apa, mau pakai menggunakan apa juga. Yang penting adalah punya agile capabilities-nya. Bahwa di dalam agile capabilities yang terukur dengan jelas bahwa dengan practice tersebut bisa menghasilkan agile capabilities yang baik. Gitu. Karena practices ini memang lebih baik diserahkan ke tim. Atau kalau misalkan di organization level ya tentunya ada bagi organisasi ini semua tergantung dari culture-nya. Tidak bisa disamakan antara culture organisasi yang satu dengan culture organisasi yang lainnya. Mungkin ada yang lebih cocok dengan menggunakan framework tertentu seperti misalkan satu organisasi lebih suka menggunakan Nexus,
organisasi yang lain mungkin menggunakan DAD, organisasi yang lain pakai LES, yang lain pakai SAFe, atau apapun, itu terserah. Yang penting bisa mengenable agile capabilities-nya. Sehingga dengan agile capabilities yang terenable dengan baik, membuat agile outcomes-nya keluar. Dari agile outcome tersebut yang keluar, maka bisa dilihat bahwa kita bisa mencapai yang namanya business outcome. Dan itu nanti ada guidance-nya di Path to Agility. Sehingga yang tadinya ada di status quo, kemudian kalau di change management ini kan ada chaos-nya, tapi terus kemudian ada integration dan practice dengan status quo yang baru. Dan ini kita lakukan secara yang di pertama adalah kita align, terus kemudian kita belajar dari chaos-chaos yang ada, kemudian kita integrate, predict integrasinya dengan predictability, kemudian kita accelerate dan kita adapt. Dari 9 business outcome tadi, elemennya itu kemudian diturunkan. Diturunkannya ke dalam 5 fase tadi. Dari 5 fase itu kemudian ada levelnya. Ada di level mana? Apakah keseluruhan organisasi, atau di level sistem, atau di level tim? Kita membaginya secara 3 aja. Dan kemudian kita juga bisa dari level tim ini, kemudian ada agile outcomes-nya ini ada 30 agile outcome. Jadi 30 agile outcome, bahwa kemudian agile outcome yang seperti apa yang dibutuhkan, ini bisa dilihat dari masing-masing yang dilakukan. Agile outcome-nya secara detail ada 30. Dan kemudian ada 100 lebih capabilities dengan acceptance kriteria. Jadi artinya bahwa lebih detailnya bahwa ini harus seperti ini, harus bagaimana. Itu ada 400-an acceptance kriteria. Dari sisi tadi kita bicara dari sisi step ya, dari sisi fasenya, kemudian dari sisi level. Bahwa dari sisi level digabung dengan sisi step, ini jadi menjadi seperti ini. Jadi di level tim itu bagaimana tim itu bisa memiliki dan take responsibility dari rules yang baru, kemudian practices-nya gitu kan, employee engagement-nya bagaimana, gitu. Cadence-nya juga bagaimana. Lalu di level sistem ini adalah dari collection dari tim. Jadi di antara tim bagaimana kita bisa koordinasi dan berkolaborasi sehingga kita bisa mencapai flow yang optimal di dalam delivery value-nya. Dan di level organisasi adalah bagaimana organisasi ini secara organisasi memiliki visi yang jelas, ada goals yang jelas, OKR jelas untuk di dalam hal khususnya di change management-nya, di dalam transformasi menjadi lebih agile. Jadi kalau kita bicara agile outcomes ini detailnya seperti ini. Jadi misalkan ada hubungannya antara agile outcomes, bahwa kalau misalkan ada kita bicara purpose, berarti itu ada di level untuk level organisasi, dan itu ada masih pada fase align. Terus kemudian dihubungkan, jadi kalau misalkan business outcome-nya yang mana, maka agile outcome-nya akan butuh yang mana. Dan masing-masing business outcome ini membutuhkan
agile outcomes yang berbeda-beda. Agile capabilities di masing-masing capabilities, let's say seperti misalkan compelling purpose. Di level organisasi, compelling purpose ini artinya ada bagaimana membuat ada burning platform atau urgensinya seperti apa gitu kan. Visinya bagaimana, objektifnya bagaimana. Ini yang disebut dengan compelling purpose. Atau misalkan dibilang agile leadership, bagaimana develop orangnya, bagaimana servant leadership-nya, bagaimana strategic thinking-nya, sistem thinking-nya bagaimana. Ini yang disebut dengan agile capabilities. Jadi ini adalah detail-detailnya karena ada acceptance kriterianya di masing-masing bahwa acceptance kriteria dari compelling purpose ini ada beberapa hal gitu kan. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya dijelaskan lebih detail di dalam Path to Agility. Gitu. Lalu kemudian dari sini ini kan adalah menjadi backlog ya istilahnya, kalau di agile kan istilahnya backlog ya. Kalau walaupun mungkin teman-teman yang project management merasa apa bedanya backlog ini dengan work package, ini menjadi untuk change manajemennya ini menjadi backlog apa yang harus dilakukan. Sehingga jelas kriterianya bahwa bisnis outcome tersebut bisa tercapai bila syarat-syaratnya adalah menjadi lebih jelas. Dan syarat-syarat inilah kemudian dengan melakukan ini, maka kita bisa mencapai bisnis outcome yang diinginkan. Jadi change manajemennya itu fokus, kita mengubah apa dulu nih untuk mencapai bisnis outcome yang kita inginkan. Sesuai dengan tujuan dari organisasi saat ini. Jadi kalau misalkan tujuan dari organisasi saat ini adalah meningkatkan employee engagement, tapi terus sudah gitu kita ngomonginnya udah ke arah yang hubungannya ke arah yang speed, ini malahan berlawanan. Dan ini dengan Path to Agility bisa ada kriteria yang jelas. Lalu progres ini di dalam eksekusinya tentunya dibuat secara transparan. Agile segalanya harus transparan. Bagaimana membuat transparansinya? Backlognya itu progresnya divisualisasi. Divisualisasi dengan jelas, dan dari visualisasi inilah kemudian bisa dilihat dari visualisasi, bahkan juga divisualisasi mengenai frameworknya, kita mau sampai mana, bahwa mana yang sudah hijau, mana yang ibaratnya menjadi di sisi kriterianya, mana yang merah, mana yang kuning, mana yang memang belum masuk ke backlog kita pada saat ini. Ini bisa dilihat dengan baik kalau memang kita melakukan transformasi yang terukur. Begitu kira-kira teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan yang ada pertanyaan, saya siap.
Kalau silakan yang ada pertanyaan. Barangkali ada pengalaman pribadi teman-teman mengenai agile transformation. Kalau ada yang mau di-sharing di sini, silakan juga. Pak Iwan, barangkali bagaimana melakukan transformasi karena banyak melakukan transformasi di kliennya, atau Pak Firman. Pak Firman lagi di kantor atau Kantor, pakai maskeran. di kantor ya maskeran? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, saya mohon untuk teman-teman mengisi evaluation form untuk perbaikan buat kami, karena sebagai agilis kita juga kan pengen ada continuous improvement. Kira-kira kalau misalkan ada teman-teman dari masukan mengenai topik yang kira-kira menarik buat teman-teman di mengenai agile transformation atau business agility atau agile secara umum yang lainnya, bagaimana di dalam IT, di luar IT juga silahkan dimasukkan ke dalam saran-saran yang ada di sana. Halo, Assalamualaikum Coach Miko. Waalaikumsalam. Iya, sorry lagi di jalan saya, lagi nyetir. Saya tertarik itu tadi employee engagement ya. Jadi kalau memang outcome bisnisnya itu employee engagement, kira-kira step apa yang pertama kali harus dilakukan, Coach Miko? Terima kasih. Oke, ini saya terus terang harus nyontek bahwa step apa yang harus dilakukan yang menurut saya adalah yang namanya employee engagement saat ini kaitannya ke employee experience. Bagaimana employee experience ini membuat menjadi lebih engage terhadap terhadap employee-nya, dan dengan caranya itu sendiri bisa macam-macam ya. Yang jelas di sini kan kita hanya menggarisbawahi dari sisi outcomes yang akan dicapai gitu kan, bahwa adanya team ownership, ada cross team organization, adanya team empowerment gitu. Practices-nya sebetulnya ada lagi yang menarik, yaitu adalah dengan manajemen 3.0. Pak Iwan tuh yang kalau nggak salah sudah certified di manajemen 3.0. Mas Firman pernah belajar juga manajemen 3.0. Terus rasanya di sini ada lagi Pak Hendra Mekah juga pernah sedikit kalau nggak salah belajar mengenai manajemen 3.0. Ini manajemen 3.0 itu sendiri adalah tools-tools yang bisa dipakai buat engagement, sangat engage, karena dengan model di dalam tim itu bagaimana membuka transparansi tim member sehingga bisa bekerja sama dengan lebih baik dan membuat suatu transparansi. Tools-toolsnya itu banyak. Jadi bagaimana misalkan membuat agreement di dalam tim, bagaimana mendelegasikan pekerjaan di dalam tim, bagaimana membuat memotivasi teman-teman untuk bergerak. Dan itu semua dilakukan secara transparan, dengan transparansi dan tools-tools yang milenial banget. Kalau teman-teman yang saat ini usianya saat ini kan saya usianya sudah bukan milenial lagi gitu ya. Jadi tools ini sangat milenial, itu bisa digunakan di toolsnya manajemen 3.0. Teman-teman bisa baca bukunya manajemen 3.0 dari Jürgen Apelo. Kalau mau ikut trainingnya juga hubungin aja nanti di WhatsApp-nya Melior Sinergi. Gitu. Begitu kira-kira Mas Choi. Ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Oke, thank you Coach Miko.
Ada contoh penerapan agile dalam bidang konstruksi. Bidang konstruksi ini kan bidang teknik sipil ya. Jadi ini memang agak berbeda. Ada pengalaman bahwa ya ini mungkin belum sampai ke agile tapi masih di digital transformation. Jadi ada satu company perusahaan terbuka konstruksi high rise building dan mereka melakukan agile transformation. Ada satu proses yang jadi ukuran gitu ya, yang adalah proses approval. Yang sebelumnya dengan approval kertas, approval sampai ke project director itu dibutuhkan waktu 3 hari. Terus kemudian dibuatlah suatu sistem sehingga project director ini bisa tinggal klik doang untuk mengapprove. Ternyata setelah ini diimplementasi, project director sudah diajarkan, approvalnya menjadi 2 minggu. Bukan lebih cepat, tapi jauh lebih lama. Ini kenapa? Karena ternyata di level orangnya, bahwa yang tadinya kan project director kerjaannya banyak, pikirannya juga banyak. Approval itu bukan prioritas dia. Biasanya yang mengingatkan itu sekretarisnya, adminnya, bawa setumpuk kertas. Pak, ini tolong di-approve, dia tinggal tanda tangan. Begitu ada di handphone, nggak ada lagi yang ngingetin seperti itu. Gitu. Dan dia juga ada rasa pride yang hilang yang biasanya menerima tinggal pakai bolpen gitu ya. Inilah yang saya sebut dengan capability versus behavior. Nah, bagaimana secara itu dari sisi manusianya, dari sisi organisasinya kita harus kembalikan lagi ke jenis pekerjaannya, situasinya, itu ke Kinevin Framework. Teman-teman mungkin pernah dengar Kinevin Framework, di mana ada chaos, ada kompleks, ada complicated, dan ada yang obvious. Konstruksi ini termasuk jenisnya complicated. Tapi mungkin bukan, karena sudah sering terjadi, artinya sudah dilakukan berulang-ulang, tapi mungkin bukan kompleks. Dalam situasi yang complicated, agile mungkin bukan pendekatan yang tepat. Agile lebih tepat dilakukan di pendekatan yang sifatnya kompleks. Apa sih bedanya kompleks dengan complicated? Kalau complicated, akhirnya ujungnya tuh udah ketahuan. Sudah cukup sering terjadi, ujungnya sudah ketahuan, frameworknya banyak, metodologinya banyak, sehingga yang dibutuhkan adalah pemilihan metodologi apa yang digunakan. Namun kalau dalam agile, dalam situasi yang kompleks, ujungnya tuh belum ketahuan. Variabelnya banyak sekali gitu, sehingga membuat variabel tersebut karena saking banyaknya menjadi kompleks gitu. Jadi karena tidak bisa diatur gitu variabelnya. Kalau di dalam yang complicated, variabelnya walaupun banyak masih bisa digunakan secara lebih baik gitu. Dalam arti kata di dalam untuk membuat mengaplikasinya ke dalam metodologi atau framework tertentu, variabelnya masih bisa dihitung. Contohnya gini, kemarin kayaknya saya baru ngobrol-ngobrol sama Pak Firman, kalau misalkan bikin jembatan itu apakah bisa diajalkan? Bikin jembatan diajalkan, terus lalu masa ada MPV 10% ini dianggap MPV atau 25% dianggap MPV, jembatannya di commissioning dan kemudian dipakai oleh
Karena biar sooner tadi kan value-nya bisa dipakai gitu. Kemudian jembatannya dipakai. Lah jembatan baru 25% sudah dipakai, kan belum nyambung jembatannya. Masa sudah dipakai gitu. Orang nyembur semua dong yang mau lewat gitu kan. Jadi untuk hal seperti itu harus dilihat juga. Tapi apakah agile project management pernah diterapkan di dalam konstruksi? Ada. Burj Al Khalifa itu ternyata pada saat di lantai-lantai yang paling atas, di lantai-lantai yang 100 sekian ke atas, bahwa simulasi komputernya berbeda dengan kondisi realnya. Ketika dilakukan secara predictive project management, ternyata tidak bisa karena kaca-kaca tersebut pada saat itu belum pernah kita ada bangunan yang setinggi itu, ketebalannya yang sudah disimulasikan di dalam komputer ternyata gagal. Nah, ini membuat situasinya menjadi kompleks karena belum ketahuan ujungnya harus seperti apa. Jadi mereka menerapkan hybrid antara agile dan prediktif. Di pekerjaan-pekerjaan yang untuk lantai atas itu mereka terapkan dengan modelnya dengan agile. Tapi yang lantai bawahnya tetap menggunakan yang prediktif. Gitu. Jadi mungkin berat kalau untuk benar-benar menerapkan agile murni di perusahaan yang konstruksi. Begitu Pak Rahmat. Coach Andre, karena implement agile umurnya memang saat ini saya lihat heavy di activity dan proses, namun terkait business outcome memang harus divalidate lagi. Iya betul, betul sekali. Bagaimana kan agile organization profit? Bagaimana di mana anggota join bukan dibayar? Pak Arif, cara agile memiliki engagement yang baik untuk semua anggota di berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih. Oke. Anggotanya kebanyakan anak milenial. Nah, ini di dalam salah satu agile practices ada manajemen 3.0. Tadi saya sudah cerita banyak mengenai manajemen 3.0. Itu memang asik banget deh untuk main pakai manajemen 3.0, tools-toolsnya untuk melibatkan melibatkan engagement di antara teman-teman. Justru di dalam organisasi nirlaba, kalau Simon Sinek itu memang dia nggak pernah ngomong bahwa saya agile atau gimana, tapi value-value yang dia kemukakan itu selalu agile. Dia bilang jangan ngomong lagi organisasi non-profit. Ini bisa merusak mindsetnya, tapi ngomongnya adalah outcome based organization. Karena semua organisasi itu ada outcome yang diinginkan. Baik itu, tapi ada organisasi yang outcome-nya pengen profit, ada organisasi yang outcome-nya bukan profit. Misalkan yang lain, saya nggak tahu ini organisasinya apa, tetapi misalkan outcome yang diinginkan adalah membuat yang hubungannya dengan environment, menyelamatkan environment. Ya tetap ada outcome-nya, tapi bukan profit gitu. Itu saya lebih setuju ke sana. Dan biasanya organisasi-organisasi seperti ini justru akan lebih agile ketimbang organisasi profit. Kenapa? Karena value mereka sama. Value-nya sama, objektifnya sama, apalagi kalau ternyata anggota timnya bukan dibayar. Artinya mereka sudah punya motivasi yang tinggi untuk berada di sana. Sehingga lebih mudah gitu, karena hygiene faktornya udah jelas nggak ada gitu. Artinya yang soal uang kayak gitu, dimotivasi dengan uang udah nggak bisa. Justru inilah yang menurut saya punya basis yang lebih baik ketimbang organisasi profit. Begitu kira-kira Pak Arif. Penerapan agile di Indonesia yang bisa lebih jadi best practice di ICT maupun di konstruksi. Kalau di ICT banyak ya, Pak Iwan itu dulu di Astra mungkin bisa cerita di asuransi, atau Pak Firman ini juga
Pak Firman udah banyak, dia udah keliling-keliling di banyak perusahaan asuransi dan pernah di manufacturing dan di sekarang di salah satu telco ya. Iya. Gitu. Mungkin bisa cerita Pak Firman apa yang penerapan agile di Indonesia bagaimana? Untuk yang insurance apa untuk yang telco ya? Yang ini yang di ICT itu di di teknologi company. Asuransi juga menurut saya asuransi banking itu teknologi kan. Kalau misalnya untuk yang di level implement agile-nya ya seperti yang tadi dibilang sama Mas Miko ya, jadi penerapannya itu memang disesuaikan dengan kondisinya. Cuman pas kemarin saya diimplementasi di salah satu insurance company, mereka memang metodenya mau pakai Big Bang. Jadi dari dari atas ke bawah itu langsung implement agile. Nah di situ saya handling buat sekitar ada 8 squad lah. 8 squad buat pengerjaannya. Nah itu memang nggak bisa semuanya langsung langsung dijelaskan, langsung diimplementasikan per tim gitu. Jadi emang ada step-stepnya, ada yang bisa langsung seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Miko, langsung dikasih karena anak yang muda semuanya, mereka paham dengan maksudnya, langsung bisa engage. Tapi ada yang kita perlu pendekatan dulu ke mereka, baru mereka mengerti bagaimana cara mengengage diri. Ada yang tidak bisa sama sekali, karena mereka terbentur ada aturan-aturan atau ada SOP-SOP tertentu karena kan mereka di korporasi gitu. Jadi sebenarnya sih penerapannya ya by leveling aja sih gitu. Disesuaikan sama level-level. Jadi sebenarnya yang dijelaskan sama Mas Miko tadi udah tepat banget. Gitu. Jadi memang nggak semuanya bisa kita plug gitu. Yang ada kalau misalnya kita plug, ya bisa jadi dia akan kembali ke seperti semula gitu. Yang itu yang contoh saya coba pada saat di manufacturing. Di manufacturing juga seperti itu. Mereka minta agile, minta scrum, tapi pengerjaannya itu tetap mengarah kepada KPI dan ada aturan-aturan tertentu dari perusahaan tersebut. Nah, alhasil karena dipaksa supaya mengikuti KPI, jadi agile-nya sendiri jadi nggak jalan sih sekarang. Yang ada ujung-ujungnya ya begitu saya selesai implementasi di sana, saya tanya ke teman-teman yang masih di sana, ya kembali lagi ke awal. Karena mereka tidak melihat value-nya gitu. Karena memang betul bahwa kita pertama kali kalau memang mau implementasi agile, kita harus understanding dulu sih sebenarnya situasinya. Persis yang seperti Mas Miko bilang tuh. Jadi keadaan si company seperti apa, terus maunya mereka tuh kayak gimana. Terus kita coba observasi juga gitu. Culture-nya gimana, organisasinya gimana, people-nya gimana gitu. Apakah mereka support apa enggak. Gitu. Baru nanti kita bisa take step kira-kira buat kedepannya agile itu bisa diimplementasi apa enggak. Mungkin cukup membantu Mas Miko. Oke, makasih. Ya, silakan Pak Iwan. Ya, pengalaman ini saya sharing aja pengalaman pada saat saya di salah satu insurance ya. Kita kayak mau pakai agile atau waktu itu kita lebih banyak menggunakan Scrum-nya. Ya, kita menggunakan Scrum-nya. Nah, di sana saya waktu itu memang ditunjuk sebagai ya salah satu pendobraknya untuk kita menggunakan agile-nya atau menggunakan Scrum. Jadi seperti Coach Firman bilang bahwa ya kita pendekatannya tadi ini kesalahan saya, terus saya tidak top down, tapi saya adalah dari bawah dulu. Jadi waktu itu pengalaman saya bikin tim sendiri di bawah, ya dibikin tim sendiri. Kalau sudah mereka sudah mau berjalan dengan agile-nya, baru kita bilang ke saya bertahap sih. Dari situ saya bilang ke manajer lari ke division head nanti lari ke ke director. Nah, pada saat berjalan itu saya dari mulai 2012 ya, dari 2012 dari bawah kita udah mulai menerapkan, mulai training orang dan timnya kita waktu itu mungkin kalau Coach Firman ada beberapa squad saya cuma ada 2 dan memang sih kebenturnya adalah sekali lagi di perusahaan besar, di perusahaan itu adalah KPI.
mempunyai target, nah. Saya waktu itu adalah membangun untuk mereka teman-teman yang, sorry kalau saya bilang outsourcing. Kan outsourcing itu di kita tidak mempunyai target atau apa gitu ya, yang penting adalah dikasih task, yang selesai. Nah itu waktu itu saya handle untuk tim health management, ya, health aplikasi, dan itu jalan pelan-pelan dan sampai terakhir kita coba ke director, ya, CTO-nya kita, ternyata dia penerapannya masih, gue lebih suka waterfall katanya. Nah dari situ udah kita setiap kali kita bikin sistemnya, bikin menggunakan, mau ada project kita mau coba menggunakan agile, kita nggak pernah update ke atas. Ini pengalaman, kita nggak pernah update ke atas, kita hanya di lingkungan kita sampai division aja. Yang penting di atas tahu bahwa project ini selesai, ada target sekian, project ini jalan. Nah, perjalanannya sampai saya itu teman-teman sampai sekarang masih pakai. Ya, sekarang masih pakai, ada berapa tim yang masih pakai menggunakan itu. Gitu. Nah, ini pengalaman saya pada saat merakam. Nah, setelah itu saya pindah, saya ada satu tim juga, tapi emang masih di luar dari udah pindah. Dan sekarang saya tanya, saya nggak nyebutkan perusahaan, puji Tuhan mereka masih menerapkan, masih menjalankan agile-nya ini, ya, sampai sekarang sampai level direkturnya mereka sudah mau menerima. Oh, ternyata mainan ini enak ya. Dia sampai bilang seperti itu. Sampai bilang mainan ini enak ya katanya. Saya tinggal bisa pantau dan yang dilihat adalah semangat timnya itu adalah lebih greget daripada ini ya. Kebetulan teman-teman yang saya itu adalah anak-anak milenial. Kalau kita kan anak-anak kolonial ya, Coach Miko ya. Ya, jadi effortnya, ya saya ada satu kebanggaan dari satu tim ya di situ. Ya mudah-mudahan sih kalau dengan ini mungkin kita bisa sharing dan ini kita bisa bercerita lagi dengan beberapa ini. Mungkin juga ada satu lagi adalah kita selama ini bercerita banyak perusahaan-perusahaan yang happy dengan agile atau sukses dengan agile-nya. Tapi kita juga nggak tahu ada beberapa perusahaan yang menurut saya atau menurut kita adalah mereka tidak menggunakan agile atau menggunakan bad agile-nya. Dan contoh dulu pertama kali kenal mungkin teman-teman tahu dengan Scrum, ya udah pernah belajar. Ada salah satu, ada yang bilang lah, dia bilang, di tempat lu tuh nggak gunakan Scrum, tempat lu adalah menggunakan Whitney waterfall yang di-Scrum-kan gitu kan. Ini saya pernah terjadi hal yang seperti itu. Tapi setelah berjalan saat ini dan terlebih kemarin ya kalau nggak salah di bulan Desember ya coach ya kita training manajemen 3.0 ya untuk kalangan anak-anak milenial, mungkin untuk manajer-manajer yang masih milenial itu bagus banget sih, bisa kita terapkan di hadapan kita. Ya, itu sharing saya sih untuk ininya. Saya kolonial juga menerapkan manajemen 3.0 kok. Oh iya, Mas Iwan, mungkin dari saya ada sedikit tambahan juga. Jadi betul yang dibilang sama Mas Iwan tuh pada saat kita penerapan gitu emang agak susah kalau emang dari bawah. Nah jadi ceritanya kasus saya sekarang ini di perusahaan telco ini juga sama. Saya posisinya kayak Mas Iwan, saya dari bawah nih. Gitu. Cuman saya belajar dari pengalaman sebelumnya gitu di yang di insurance seperti biasa kan kita kan selalu learn ya sebagai seorang agile. Ya, saya bilang sebenarnya nggak ada yang salah sih sama semua proses gitu. Cuman ada yang perlu kita observasi lebih lanjut gitu ya. Akhirnya di perusahaan telco ini selain saya manage tim yang ada di bawahnya, saya coba observasi, saya lihat bahwa ternyata dari semuanya itu ada satu yang hilang stake-nya karena mereka sistem masih silo ya. Jadi komunikasinya itu yang belum di-open. Nah, jadi saya coba memberanikan diri, saya ngobrol sama beberapa PM-nya, saya minta dimasukkan ke beberapa meeting mereka, ya sama seperti kita mau implementasi lah. Dari situ saya coba observasi mereka, dan saya coba buka komunikasi, akhirnya sebenarnya mereka bisa cukup terbuka gitu, karena sebenarnya mereka nggak kurangnya informasi dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas gitu. Jadi kalau intinya memang di level komunikasinya sih, gitu. Kalau memang kita memang bisa, mau pakai agile, mau pakai waterfall juga sebenarnya sih masih bisa berjalan dengan baik gitu. Cuman karena di sini
saya mau implementasi Scrum, jadi saya coba pendekatannya ya bisa dibilang kalau orang zaman sekarang Scrum gado-gado ya. Iya. Di bawahnya masih pakai yang udah Scrum, tapi di atasnya udah waterfall gitu. Ya tinggal masalah kesabaran aja sih. Benar. Kekuatan kita aja, kekuatan sabarnya kita untuk melihat hasilnya. Iya, benar Coach Miron kalau kayak gitu sih. Emang ada beberapa juga tergantung dari, kan kalau sekarang banyak bilang sebenarnya yang mau berubah adalah yang atas dulu dong yang berubah supaya lebih gampang untuk terapkan ke bawahnya. Tapi kan kalau di atasnya nggak mau berubah gimana gitu. Ini pengalaman pribadi saya. Akhirnya ya udah, saya waktu itu atas nggak berubah deh, saya bermain di level bawah aja deh. Nah kebetulan teman-teman di level bawah itu tertarik dan sekarang mereka terapkan. Ya di Tuhan mereka tetap jalan gitu. Bahkan kemarin dapat report lagi dengan, saya nggak tahu, dengan dia bilang, Coach kita sudah mulai menggunakan DevOps katanya. Saya sudah mulai jalan ini, jadi tim Scrum sama tim squad-nya kita dengan DevOps-nya udah jalan. Oh, good dong, saya bilang. Saya lagi butuh orang automation testing. Oh ya udah, nanti kalau kita ada event kita coba sharing tentang automated testing. Nah, dari situ kan komunikasi sebenarnya mereka sudah mau berubah nih, udah berubah lah. Dengan sedikit-sedikit udah mau ke digital transformation-nya, sama itu udah mulai jalan gitu. Itu saya pengalaman. Ya, memang kalau kita bicara transformasi di level organisasi, kalau level organisasi, maka tidak ada transformasi di level organisasi yang bisa berhasil kalau tidak didukung oleh manajemen, oleh leadernya. Ya. Jadi semua jenis transformasi, apakah itu transformasi agile atau transformasi apapun itu namanya, harus didukung oleh harus didukung oleh leaders. Leader. Ya. Nah, bahkan kalau Jeff Sutherland itu adalah yang salah satu foundernya. Creator, dia bilang adalah Scrum Creator, dan juga ikut menandatangani Agile Manifesto. Jeff Sutherland bilang bahwa yang dibutuhkan itu bukan approval dari manajemen. Yang dibutuhkan adalah partisipasi dari manajemen. Karena manajemen dibutuhkan untuk memberikan contoh. Gitu. Namanya leadership, kita aja nggak usah sampai kita bicara organisasi yang besar gitu ya. Kita di dalam keluarga aja, ketika kita ngajarin anak kita minta dia misalkan yang paling mudah aja, buang sampah pada tempatnya gitu. Kita ingetin terus, tapi dia melihat kelakuan kita tidak buang sampah pada tempatnya, atau paling gampang adalah merokok gitu ya. Melarang anak merokok gitu, kalau yang anaknya sudah remaja gitu. Kita larang, tapi kita merokok di depan dia, itu akan susah. Karena dia belajar dari contoh, bukan dari apa yang kita omongkan. Begitu juga dengan organisasi, manusia itu begitu kan, kita ngelihat dari contoh, bukan dari yang diomongkan. Gitu. Jadi makanya yang dibutuhkan dari leader itu bukan sekedar approval, tetapi juga partisipasi. Begitu kira-kira teman-teman, mohon maaf sudah jam 5:10, saya dragging waktunya teman-teman. Saya mohon agar teman-teman bersedia mengisi feedback form sebagai retrospektif untuk kami, sehingga kami bisa menyajikan pelayanan yang lebih baik, sharing-sharing yang lebih baik kepada teman-teman semuanya. Demikian saya sampaikan, terima kasih untuk perhatian dari teman-teman, terima kasih untuk waktunya, semoga yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan bila ada kesalahannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Miko. Sama-sama.
Makasih Coach Miko, banyak insight yang Sama-sama. didapat. Ya.